Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-504. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dengan hati-hati dua orang pengawal dari Menoreh berjalan di paling depan sambil berusaha mengenal arah lawannya. Mereka menyusur jejak kaki pasukan Daksino dan Utut menantang Pati yang mengundurkan diri. Meskipun demikian, mereka tidak dapat dengan tergesa-gesa maju karena mereka masih harus memperhatikan setiap keadaan yang mungkin dipergunakan sebaik-baiknya oleh lawan untuk menjebak mereka. Setiap gerumbul, setiap tebing padas yang menjorok dan setiap tikungan di lembah yang semakin luas itu. Seluruh pasukan itu menjadi berdebar-debar ketika mereka hampir bersamaan melihat sebuah jalan setapak di tebing yang membelit meloncati sebuah ujung dari perbukitan itu ke arah seberang dan seakan-akan hilang di balik gerumbul-gerumbul di puncak bukit. Jalur jalan itulah agaknya yang kita lihat sambungannya di balik perbukitan itu dan menuju ke Padesan di sebelah, desis pengawal yang pernah mendahului pasukan itu. Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak sempat menyahut karena mereka mendengar Raden Sutawijaya berkata, "Kita tentu sudah mendekati padepokan mereka." Kiai Gringsing yang berjalan di sebelahnya menyahut, "Iya, agaknya padepokan yang mereka pergunakan sebagai sarang itu merupakan padesan yang cukup luas dan terlindung. Jalur jalan itulah agaknya yang menghubungkan sarang mereka dengan dunia luar, apapun bentuknya. Memang mungkin sebuah padesan atau padepokan, tetapi mungkin pula sebuah gua yang besar dan dalam." Raden Sutawijaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Apapun bentuknya, kita harus menguasainya dan sekaligus mencari Rudito. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah menghancurkan mereka, agar mereka tidak akan dapat mengganggu Mataram dan juga tanah perdikan Menoreh." Kiai Gringsing tidak menyahut, tetapi terbayang padanya sebuah padesan yang dijaga oleh pasukan pengawal yang kuat di setiap sudut dan di luar padesan itu berbaris pasukan pengawal dan prajurit-prajurit Pajang yang telah mencoba berkhianat, baik terhadap Pajang yang masih berdiri maupun kepada Mataram yang sedang tumbuh dan berkembang. Sehingga dengan demikian terbayang juga sebuah kesulitan yang benar-benar memerlukan tenaga sepenuhnya. Belum lagi mereka sempat meneruskan pembicaraan, maka mereka pun terkejut ketika dari atas tebing, dari balik gerumbul-gerumbul yang lebat itu, meluncur beberapa buah anak panah, semakin lama semakin banyak. Dengan serta-merta, mereka yang berperisai di dalam pasukan pengawal Mataram dan Menoreh itu pun berloncatan maju. Mereka berusaha menahan anak panah itu dengan perisai agar tidak mengenai seorang pun di antara mereka. Meskipun demikian, ada juga satu dua dari anak panah itu yang berhasil melukai para pengawal. Tetapi luka-luka itu tidak begitu parah dan tidak berbahaya, sehingga hampir tidak berarti bagi kekuatan kedua pasukan itu.
Namun demikian anak panah semacam itu tentu akan memperlambat gerak maju kedua pasukan itu. Seperti yang dikehendaki oleh Daksina dengan orang-orangnya itu, maka sebenarnya lah bahwa pasukan Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh memang harus berhenti. Beberapa orang yang bersenjata panah pun segera berlindung di balik perisai kawan-kawannya dan membalas melontarkan anak panah ke atas tebing. Tetapi dengan demikian, yang lain tidak tinggal diam melihat pertempuran jarak jauh itu. Beberapa orang segera menebar dan merayap perlahan-lahan ke atas tebing itu, melingkar agak jauh dari pertempuran itu. Seperti sapit orang mereka dengan hati-hati mendekat, menjepit orang-orang yang sedang melemparkan anak panah. Tetapi orang-orang itu pun cukup berwaspada, sehingga mereka pun segera menarik diri ke dalam gerumbul liar. Namun ternyata bahwa kehadiran pasukan pengawal Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh yang tiba-tiba saja di sebelah menyebelah itu memang tidak mereka perhitungkan lebih dahulu. Maka di dalam gerak mundur itu pun mereka harus meninggalkan korban. Orang-orang Mataram dan Menoreh memang gila, desis salah seorang pengawal padepokan Putut Nantang Pati yang sedang melarikan diri itu. Iya, kami menyangka bahwa mereka akan sekedar mencari tempat bersembunyi. Sejauh-jauhnya mereka akan membalas dengan anak panah dari lembah. Ternyata sebagian dari mereka memanjat tebing dan menjepit kita dari dua arah. Kawan-kawannya terdiam. Mereka sama sekali tidak memperhitungkan bahwa akan ada korban yang jatuh dalam serangan yang demikian. Namun ternyata bahwa 3 orang kawan mereka tidak dapat kembali bersama mereka. Dalam pada itu pasukan pengawal Mataram dan Menoreh itu pun segera berkumpul. Namun Raden Sutawijaya cukup cerdas menanggapi keadaan. Katanya, mereka hanya sekedar mengganggu perjalanan kita. Meskipun demikian, kita tidak dapat membiarkan mereka menghujani pasukan ini dengan anak panah, sahut Ki Lurah Beranjangan. Ya, dan kita sudah mengusir mereka. Tetapi kita akan menjumpainya lagi di beberapa tempat. Seperti yang Raden katakan, mereka sengaja memperlambat perjalanan kita. Dan terlebih-lebih lagi jika mereka berhasil, mereka ingin mengganggu ketabahan hati kita. Berkata Kiai Gringsing. Ya Kiai, jika demikian, menurut pertimbanganku, apakah kita tidak lebih baik bermalam sebelum kita berada di muka padepokan itu? Kita tidak mengenal medan sebaik-baiknya, seperti mereka mengenalnya. Karena itu, kita tidak berani mendekat lagi. Kita masih belum tahu apalagi yang akan dipergunakan oleh Daksina. Dan barangkali Panembahan Agung itu untuk menjebak kita. Maksud Kiai, bahwa di malam hari banyak peristiwa yang dapat terjadi. Iya, jawab Kiai Gringsing. Dan saat ini, matahari sudah terlampau rendah. Raden Sutawijaya tidak segera menyahut, tetapi dipandanginya wajah Ki Arkopati yang berkerut-merut. Aku sependapat Raden, berkata Ki Arkopati kemudian. Jika kita bermalam di sini, di tempat yang masih belum terlampau dekat dengan padepokan, kita masih mempunyai banyak kesempatan untuk melakukan tindakan yang perlu. Pengawasan yang agak longgar, dan barangkali jika ada jebakan-jebakan yang mungkin telah dipasang di padepokan itu tanpa sepengetahuan kita. Baiklah, berkata Raden Sutawijaya. Kita bermalam di sini. Kita akan membuat beberapa kelompok penjagaan beberapa puluh langkah di hadapan kita. Dan di sudut-sudut yang kita anggap perlu. Tidak mustahil mereka akan menghujani anak panah di malam hari, selagi sebagian besar dari kita sedang tertidur nyenyak. Ya,
Kita harus berada di sela-sela gerumbul, sehingga kita sedikit terlindung dari anak panah yang tiba-tiba saja datangnya. Kita harus menyiapkan perisai sebanyak mungkin ada pada kita, dan kulit kayu yang mungkin dapat dipergunakan untuk melawan anak panah itu, berkata Ki Argopati. Selain itu, pengawasan yang ketat yang seakan-akan melingkari tempat ini. Beberapa orang akan berada di lereng sebelah. Mungkin mereka dapat berbuat sesuatu jika ada orang yang menyerang kita dari tempat yang tinggi itu. Demikianlah, maka mereka pun segera mengatur diri mencari tempat yang sebaik-baiknya untuk bermalam sebelum mereka berada di depan padukuhan yang mereka sangka langsung padukuhan Panembahan Agung. Namun pada itu, orang yang ditugaskan untuk melontarkan berita tentang Raden Sutawijaya telah berhasil masuk ke pusat pemerintahan Mataram. Bahkan ia sempat menyampaikan kepada orang-orang di dalam lingkungan keluarga Ki Gede Pemanahan bahwa Raden Sutawijaya telah berhubungan dengan salah seorang gadis dari Kalinyamat yang sebenarnya akan dipersembahkan kepada Sultan Pajang sendiri, sehingga gadis itu mengandung. Beberapa orang yang mendengar itu mengerutkan keningnya dan berkata, "Ah, tentu tidak. Iya, tentu tidak." Dan yang lain pun berkata, "Tentu tidak." Namun akhirnya berita itu pun sampai juga kepada Ki Gede Pemanahan pada hari itu juga, karena seorang abdinya yang menjadi sangat cemas mendengar berita itu langsung menghadap Ki Gede Pemanahan dan dengan tubuh gemetar menyampaikannya. Ki Gede Pemanahan menahan nafasnya dalam-dalam, hatinya melonjak, tetapi sebagai seorang yang telah mengendap, maka ia tidak tergesa-gesa memberikan tanggapan betapapun sesak dadanya. Tetapi bagaimanapun juga, berita tentang Raden Sutawijaya itu tentu sudah tersebar pula. Tidak usah menunggu sampai matahari terbenam, para pengawal tentu akan saling membicarakannya. "Siapakah yang mula-mula mengatakannya?" bertanya Ki Gede Pemanahan kepada abdinya. "Kami tidak mengetahui, Ki Gede, tetapi baru saja kami melihat seorang prajurit Pajang di sini. Mungkin prajurit itu telah membawa berita tentang Raden Sutawijaya. Bahkan aku mendengar bahwa prajurit itu berusaha menghadap Ki Gede Pemanahan." Tetapi Ki Gede menggelengkan kepalanya. Katanya, "Aku belum dapat mempercayainya, tetapi aku pun tidak dapat mengabaikan kabar ini." "Demikianlah sebaiknya, Ki Gede. Sebaiknya Ki Gede mendapatkan kepastian dari berita itu." Abdi itu berhenti sejenak, lalu katanya, "Apakah Ki Gede akan memanggil prajurit Pajang itu menghadap?" Ki Gede Pemanahan termangu-mangu sejenak, tetapi ia bukan seorang yang sekedar mempergunakan perasaannya. Ia mendengar bahwa beberapa orang prajurit Pajang telah meninggalkan kesatuannya karena harapan-harapan yang diberikan oleh orang lain yang merasa dirinya akan mampu menguasai telatah yang luas dari pesisir utara sampai ke pesisir selatan, dari ujung kulon sampai ujung timur. Apalagi prajurit Pajang itu memang melihat sikap dan tingkah laku yang semakin lama semakin jauh menyimpang dari Sultan Pajang sendiri. Pengendalian daerah yang tidak lagi berpegang pada dasar-dasar yang sama-sama diletakkan, seperti pada saat ia berhasil mengangkat dirinya sebagai Sultan Pajang. "Baiklah," berkata Ki Gede Pemanahan kepada abdinya, "aku memperhatikan laporanmu. Tetapi sebaiknya kau pergi ke Pajang dan mencari kebenaran.
apakah Sutowijoyo benar-benar telah melakukan perbuatan itu atau tidak. Jadi aku harus menyelusur berita ini, Ki Gede? Tidak, kau tidak perlu mencari siapakah sumber berita itu. Tetapi kau harus berusaha mendengar dari orang yang dapat kau percaya di Pajang. Apakah benar salah seorang gadis dari Kalinyamat itu sudah berhubungan dengan Sutowijoyo dan bahkan sudah mengandung seperti berita yang kau dengar itu? Baiklah, Ki Gede. Dan apakah Raden Sutowijoyo perlu diberitahukan akan hal ini agar ia dapat berbuat sesuatu? Jika tidak benar, biarlah ia membersihkan namanya. Tetapi jika benar, potong Ki Gede Pemanahan. Abdi itu menundukkan kepalanya, namun di luar kehendaknya sendiri ia berkata, ia sudah terlalu lama berada di bawah asuhan ayahanda angkatnya, Sultan Pajang. Kenapa? Apakah tindakan dan tingkah laku Sultan Pajang telah berpengaruh pula atasnya? Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Sekilas teringat olehnya sebutir kelapa muda di Giring itu. Kelapa muda yang menurut Ki Ageng Giring akan mendatangkan keluhuran bagi yang meneguk airnya. Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Ketika abdinya bertanya kepadanya, maka Ki Gede itu pun seakan-akan terbangun dari mimpinya yang menumbuhkan harapan itu. Ki Gede, bertanya abdinya itu, apakah sebaiknya aku segera berangkat atau menunggu kedatangan Raden Sutowijoyo yang sedang pergi ke seberang Kali Progo? Berangkatlah, jawab Ki Gede Pemanahan. Mungkin kau memerlukan waktu yang tidak hanya 1-2 hari. Bukankah kau masih mempunyai sanak keluarga di Pajang? Cukup banyak, Ki Gede, sahut abdi itu. Mungkin aku akan segera mendapatkan keterangan tentang berita itu. Demikianlah, maka abdi itu pun segera pergi ke Pajang dikawal oleh beberapa orang pengawal dan kemudian dilepaskan pergi sendiri setelah melampaui hutan yang terakhir yang masih meragukan pengamanannya. Namun agaknya Panembahan Agung telah benar-benar menarik orang-orangnya menghadapi kedatangan Raden Sutowijoyo dan Ki Argopati. Jemput aku di sini 2 hari lagi. Jika aku belum datang, maka tunggu sampai hari ketiga dan keempat. Bagaimana jika aku berada di sini sebulan lamanya? Bertanya pengawal yang mengantarkannya. Barangkali itu lebih baik. Tetapi jika aku mati di hutan itu, maka kau akan digantung oleh Ki Gede Pemanahan. Pemimpin pengawal itu tidak menyahut lagi. Dipandanginya saja abdi terdekat dari Ki Gede Pemanahan itu memacu kudanya ke arah timur. Perjalanan yang cukup jauh, berkata abdi itu di dalam hatinya. Matahari yang tenggelam membuat hatinya ragu-ragu. Apakah ia akan meneruskan perjalanannya di malam hari? Tetapi ia berpacu terus. Aku akan bermalam di Candi Sari, katanya di dalam hati, karena ia mempunyai seorang saudara yang tinggal di dekat Candi Sari. Kedatangannya di Candi Sari memang mengejutkan, namun ia berhasil memberikan keterangan sehingga saudaranya yang menjadi berdebar-debar itu menepuk bahunya. Sambil berdesis ia berkata, "Kau mengejutkan kami." Dalam pada itu, Raden Sutowijoyo yang bermalam di lembah di perbukitan sebelah barat Kali Progo terkejut ketika seseorang membangunkannya. "Ada apa?" ia bertanya. "Kami melihat api obor di atas bukit itu," berkata seorang pengawas. "Awasi dengan baik," perintahnya. "Aku tetap di sini."
Pengawas itu pun mengangguk. Perlahan-lahan ia meninggalkan Sutawijaya yang berbaring lagi di atas rerumputan kering. Namun ia pun melihat sekilas sebuah obor yang seakan-akan menyusup pepohonan jauh di atas bukit, seperti seekor burung kemamang yang terbang di sela-sela gerumbul-gerumbul. Tentu orang-orang Daksina, katanya di dalam hati. Tetapi apa maksudnya dengan sengaja menunjukkan kehadirannya di bukit itu? Raden Sutawijaya termangu-mangu sejenak. Namun kesimpulannya adalah bahwa obor itu sekedar memancing perhatian, dan di sekitar obor itu justru tidak akan ada apa-apa sama sekali. Tetapi tiba-tiba saja Raden Sutawijaya bangkit. Dipanggilnya pengawal yang terdekat. Katanya kemudian setengah berbisik, "Hubungi Ki Lurah Branjangan. Beritahukan agar para pengawas berhati-hati. Obor itu tentu sekedar pancingan agar perhatian kita terampas olehnya. Tapi yang justru berbahaya akan datang dari arah lain. Kemudian hubungi pula Ki Argopati dan Kiai Gringsing atau kedua muridnya." Pengawal itu pun kemudian pergi meninggalkan Sutawijaya yang duduk termenung. Yang mula-mula dihubungi adalah Ki Lurah Branjangan, yang perhatiannya memang tertarik kepada obor yang bergerak itu. "Baiklah," katanya setelah mendengar penjelasan pengawal itu atas perintah Raden Sutawijaya. "Kami akan mengawasi obor itu. Tetapi kami akan mengawasi bagian-bagian yang lain pula, yang menjadi daerah pengawasanku dengan baik. Tetapi sebaiknya orang-orang Tanah Perdikan Menoreh diberitahukan juga, agar mereka tidak menjadi lengah, meskipun di sana ada Ki Argopati dan Kiai Gringsing. Aku memang akan menghubunginya." Ki Lurah Branjangan mengangguk-anggukkan kepalanya, seperti Raden Sutawijaya. Ia pun kemudian duduk di antara beberapa orang pengawal. "Hati-hatilah," desis Ki Lurah Branjangan. "Awasi segala arah." Dan perintah itu pun kemudian menjalar dari seorang ke orang yang lain. Ketika pengawal yang menghubungi Ki Argopati sampai ke tempatnya di ujung lain dari lembah itu, dilihatnya Ki Argopati justru sedang duduk bersama Kiai Gringsing. "Oh," desis pengawal itu. "Selamat malam Ki Gede." "Selamat malam," jawab Ki Gede. "Apakah ada kepentinganmu datang kemari?" "Tidak apa-apa Ki Gede, hanya barangkali Ki Gede juga melihat obor di sela-sela pepohonan itu." "Iya, kami sedang memperhatikannya." Pengawal itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu disampaikannya pesan Sutawijaya. "Terima kasih," sahut Ki Argopati. "Tetapi sebenarnya kami punya rencana tersendiri. Kami ingin melihat apakah sebenarnya obor itu." "Ya Ki Gede," jawab pengawal itu. "Tetapi barangkali benar juga kata Raden Sutawijaya, bahwa obor itu hanya sekedar pancingan saja. Kemungkinan yang paling besar, tetapi kita pun akan memancing mereka. Baiklah, aku akan menemui Raden Sutawijaya." "Silahkan Ki Gede," jawab pengawal itu. Lalu katanya, "Obor itu sampai sekarang masih ada, seakan-akan sekedar melingkari tempat ini." Ki Argopati dan Kiai Gringsing pun kemudian pergi menemui Raden Sutawijaya. Mereka ternyata bersepakat untuk memancing lawannya, yang barangkali sedang memancing mereka pula. Sebagian dari pengawal ini akan terpancing oleh obor itu, berkata Ki Argopati. Tetapi dengan diam-diam, yang lain menunggu apakah yang akan terjadi. "Iya," sahut Raden Sutawijaya. Obor itu berhenti. Tiba-tiba Raden Sutawijaya menunjuk. "Hei, tidak hanya ada satu obor, dua,
3. Mereka akan membuat kesan bahwa mereka akan menyerang dari sana. Karena itu kita akan terpancing karenanya. Tetapi kita akan mengawasi setiap arah. Setelah rencana itu kemudian disepakati, maka kedua pasukan itu pun menyebarkan perintah untuk memanggil setiap pimpinan kelompok, dan perintah berikutnya pun diberikan dengan singkat. Para pengawal yang sedang tidur itu pun segera terbangun. Beberapa orang kemudian memencar menghubungi para pengawas yang terpisah. Pada saat yang ditentukan, maka pasukan yang sedang beristirahat itu pun seakan-akan telah terbangun. Dengan riuhnya mereka menyongsong lawan yang datang dengan membawa obor di atas tebing. Namun di bagian lain, pasukan Mataram dan Menoreh telah siap untuk menghadapi kemungkinan. Tetapi beberapa lamanya mereka merayap maju. Mereka sama sekali tidak menjumpai siapapun. Sedang mereka yang berjaga-jaga di bagian lain pun sama sekali tidak menemukan pasukan lawan yang merayap mendekat. Kita benar-benar terpancing, desis Ki Arkopati. Mereka agaknya hanya meletakkan obor itu pada cabang batang pohon dan meninggalkannya. Raden Sutawijoyo menganggukkan kepalanya, namun mereka yang ada di lereng bukit itu terbelalak ketika mereka melihat di bagian lain api obor itu seakan-akan menjadi semakin lama semakin besar, semakin besar. Bahkan bukan hanya 3, tetapi 5, 9, dan lebih dari 12. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba Kiai Gringsing berdesis perlahan-lahan. Kita sudah berhadapan dengan ilmu Panembahan Agung, tetapi tentu bukan orang itu sendiri yang melontarkannya. Yang mendengar kata-kata Kiai Gringsing itu terkejut. Sejenak mereka tertegun. Namun ketika mereka memandang api yang berada di atas tebing itu, maka mereka pun mulai dijalari oleh kecurigaan. Api itu bukan tiruan api yang sempurna, berkata Kiai Gringsing. Karena itu, menurut pendapatku, orang yang melontarkan ilmu itu adalah orang yang baru mulai belajar pada Panembahan Agung. Mungkin ia muridnya yang terpercaya, tetapi di dalam ilmunya yang satu ini, ia adalah murid yang baru sama sekali. Ki Arkopati menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia berkata, "Kiai benar, obor-obor itu seperti api yang terpisah dari alam sekelilingnya. Jika obor itu adalah bayangan semu yang sempurna, maka obor itu akan melemparkan cahayanya atas alam di sekitarnya. Tetapi obor itu tidak menumbuhkan bayangan, dan nyalanya seakan-akan tidak menerangi pepohonan di sekitarnya." Kiai Gringsing mengusap keringatnya yang mengembun di kening. Ternyata bahwa medan kali ini adalah medan yang benar-benar berat. Jika mereka benar-benar bertemu dengan seseorang yang menyebut dirinya bernama Panembahan Agung, maka mereka tentu akan mengalami kesulitan. Agung Sedayu, Swandaro, Pandan Wangi dan Prastowo serta para pengawal pun mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Mereka juga menyadari keanehan dari api yang menyala semakin besar dan banyak. Namun yang sampai pada suatu saat, api itu menjadi susut kembali. "Itukah ilmu yang dimiliki oleh Panembahan Agung?" bertanya Sutawijoyo. "Iya, dan tentu lebih sempurna," sahut Kiai Gringsing. Sutawijoyo menjadi termangu-mangu. Bahkan kemudian ia berkata, "Pasukan kita akan mengalami kesulitan. Mereka dapat membuat rintangan-rintangan semu yang membingungkan." "Benar, Raden. Apalagi Panembahan Agung sendiri. Apakah Kiai tidak dapat mengatasi kesulitan ini?"
Kiai Gringsing menjadi ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, Raden, aku mempunyai cara untuk melawan pengaruh bayangan-bayangan semu itu di dalam diriku. Aku dapat menguasai indera wadakku dan menghapuskan bayangan semu. Aku pernah mempelajari ilmu itu, tetapi hanya untuk diriku sendiri. Aku tidak mempunyai kemampuan untuk melawan ilmu semacam itu bagi orang lain. Baiklah, Raden Sutawijaya yang masih dialiri darah mudanya itu menyahut, itu sudah cukup. Kiai akan berdiri di paling depan dari pasukan ini. Kiai dapat memberikan aba-aba kepada kami apa yang sebaiknya harus kami lakukan. Jika kita melihat sesuatu, Kiai dapat mengatakan, apakah yang kita lihat itu sebenarnya memang ada. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Raden Sutawijaya sejenak. Lalu katanya, memang mungkin dapat dicoba. Tetapi jika pertempuran terjadi di antara kita dengan mereka, maka kesempatan itu terlampau kecil. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tetapi Kiai, berkata Ki Argopati, jika pertempuran sudah terjadi, apakah Panembahan Agung masih dapat melontarkan ilmunya dengan bentuk-bentuk semu itu, khusus bagi kita dan tidak mempengaruhi anak buahnya sendiri? Itulah yang kurang aku mengerti, berkata Kiai Gringsing. Panembahan Agung dapat memilih sasaran bagi ilmunya, tetapi di dalam campur baurnya pertempuran, maka bentuk-bentuk semu agaknya akan mempengaruhi juga kepada orang-orang mereka. Ki Argopati menganggukkan kepalanya. Desisnya, jika demikian, kita harus berusaha untuk segera melibatkan diri di dalam pertempuran. Kiai Gringsing tidak segera menjawab, tetapi ketika ia menengadahkan wajahnya, obor-obor itu sudah menjadi semakin kecil dan kemudian hilang di dalam kegelapan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.